Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'd. Wa qala Allah ta'ala fi kitabil karim, syahru ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم شهر فليصم. Al-ayah. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini, sesuai dengan ayat tadi dikatakan bahwa syahrul Ramadan unzila fihil Qur'an hudan linnas. Di bulan Ramadan ini atau di bulan Ramadan adalah bulan di mana Al-Quran diturunkan, di mana hakikatnya Al-Quran dijadikan menjadi petunjuk bagi manusia. Al-Quran juga menjadi penjelas terhadap syariat. Al-Quran juga menjadi pembeda antara yang hak dan yang batil. Pada kali ini, yang perlu kami sampaikan, sesungguhnya bulan Ramadan adalah bulan yang mulia. Ada beberapa amalan-amalan yang sudah kita mafhum, kita pahami bahwa di bulan Ramadan seorang diwajibkan, di antaranya adalah berpuasa. Ada juga kewajiban-kewajiban lain, baik di dalam Ramadan ataupun di luar Ramadan. Di antaranya adalah sholat. Ada juga kewajiban lain yang berkaitan dengan Ramadan, di antaranya adalah zakat. Selain kewajiban-kewajiban, ada juga amalan-amalan sunnah yang sangat dianjurkan. Di antaranya adalah qiyamul lail, dilanjutkan dengan tadarus atau qiraatul Quran. Ada juga i'tikaf. Baik, sahabat semua kaum muslimin wal muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ingin sekali kami sampaikan. Pada kesempatan ini kami tidak akan membicarakan dari konteks daripada fikihnya. Akan tetapi kami ingin menyampaikan dari sisi fadilah-fadilah. Keutamaan-keutamaan umat Nabi Muhammad diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada umat Nabi Muhammad, terkhusus kepada orang-orang muslim, kepada orang-orang yang beriman, kepada orang-orang yang melaksanakan ibadah puasa. Bahwasanya salah satu fadilahnya bagi orang yang berpuasa, nanti di yaumil qiyamah ada sebuah pintu, di situ dikatakan babur rayyan. Babur rayyan, pintu rayyan ini diperuntukkan hanya bagi orang-orang yang berpuasa. Sahabatku semuanya, kita bisa membayangkan betapa hiruk pikuknya nanti di yaumil qiyamah. Bagaimana kita sibuk dengan permasalahan masing-masing. Ketika kita masuk ke alam baru, kita tidak tahu siapa siapa. Dan ketika di situ ada yang manggil-manggil, "Aina shaimun? Aina shaimun?" Di mana orang-orang yang berpuasa? Di mana orang-orang yang berpuasa? Maka orang-orang yang berpuasa mereka datang. Mereka masuk ke dalam babur rayyan, mereka dipersilahkan masuk di babur rayyan sampai ke akhir, Kemudian ketika semua orang-orang yang berpuasa ini masuk ke babur rayyan, maka ukhliqat bab, ditutuplah pintu. Memang pintu ini spesial, diperuntukkan hanya kepada orang-orang yang berpuasa. Kita ketika di dunia ini saja, ketika kita mau bepergian ke tempat yang baru, tidak ada kenalan, tidak kenal, tidak tahu apa-apa, kita pasti akan merasa bingung. Dan alangkah bahagianya hati kita ketika kita menemukan satu kespesialan yang diberikan kepada kita. Satu alur, satu jalan, satu area yang memang diperuntukkan bagi kita. Ini baru di dunia. Apalagi nanti di akhirat, kita tentu akan sangat bahagia ketika kita termasuk orang-orang yang masuk lewat babur rayyan. Sahabat muslimin rahimakumullah,
Pada kesempatan ini juga saya mengajak, mari kita benar-benar melaksanakan puasa ini dengan baik, sehingga kita termasuk orang-orang yang digolongkan lewat babur rayyan tadi. Ada fadilah lain yang berkaitan dengan puasa. Dikatakan bahwa asyamu junnah, asyamu junnatun wa husnun asinun minanna. Puasa adalah tameng, puasa adalah perisai, puasa adalah benteng yang kuat dari api neraka. Ketika manusia didekatkan kepada sebuah api, jangankan api neraka, pada api dunia saja, kita akan lebih memilih menghindar daripada memegangnya. Ketika orang berani memegang api, khususnya api di dunia, mereka mungkin ada efek yang akan terjadi. Mulai dari yang melepuh, terbakar, hangus, lebur, dan lain sebagainya. Lebih-lebih ketika kita dihadapkan kepada api neraka, yang panasnya berkali-kali lipat dibandingkan dengan panasnya api dunia. Seberapa sombongkah kita hari ini, sehingga kita menantang perintah Allah. Kita diperintahkan puasa oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tapi kita tanpa uzur meninggalkan. Seberapa siap jasad diri kita untuk menahan panasnya api neraka, sehingga kita berani menentang perintah-perintah Allah. Sahabatku semua yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ingin sekali kami sampaikan, ayolah kita berpuasa bukan hanya sebagai kewajiban, tapi memang kebutuhan kita. Di antaranya tadi disampaikan adalah puasa adalah junnah, puasa adalah perisai. Sehingga ketika kita masuk ke sana, kita memang benar-benar sudah menyiapkan diri kita. Benar-benar kita masuk akhirat dengan rasa yang senang, dengan rasa sikap yang sudah siap dengan amal-amalan ibadah yang ada di dunia. Sahabatku semuanya, fadilah lain tentang berpuasa. Di antaranya adalah bahwa puasa adalah kafarah lidzunubi. Puasa adalah sebagai pelebur segala dosa-dosa kita. Siapa sih di dunia ini yang berani menyatakan saya terbebas dari dosa kepada Allah? Saya yakin tidak ada. Kita semuanya pasti pernah melakukan. Mungkin setiap hari, baik disadari ataupun tidak, kita berdosa, melakukan dosa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perlu kami sampaikan bahwasanya ketika kita sudah memahami konteks berpuasa, harapannya kita benar-benar mau melaksanakan puasa dengan baik, mau menjaganya dengan baik, sehingga amal ibadah kita utuh sampai akhir bulan Ramadan, kita mampu meningkatkan ibadah puasa. Baik, saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, amal ibadah wajib yang perlu kita lakukan juga. Di antaranya selain puasa di bulan Ramadan adalah sholat. Sahabatku semuanya, jangan sampai kita melaksanakan puasa, akan tetapi justru kita meninggalkan sholat. Sholat konteksnya wajib baik di dalam Ramadan ataupun di luar Ramadan. Sholat 5 waktu hukumnya wajib. Sholat dikatakan bahwasannya sholat, sesungguhnya sholat adalah silatul abdi birrabbih, adalah hubungan antara makhluk dengan Rabb. Maka ketika kita masuk ke dalam sholat, usahakan hadirkan hati kita, pikiran kita masuk bahwa semuanya konteksnya kita khusyuk, kita menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena apa? Di saat kita sholat, ini adalah momen di mana kita sowan, kita menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga perlu sekali kita menjaga kehati-hatian, kita menjaga kekhusyuan. Sebelum masuk ke sholat, kita sudah benar-benar suci, bersihkan diri dengan adab pakaian yang rapi, menutup aurat dan lain sebagainya. Ketika masuk ke dalam sholatnya, kita mau khusyuk,
mau mentadabburi bacaan-bacaan sholat. Sholat, fadilah daripada sholat juga. Dikatakan bahwa sholatun nur lil mu'minin, atau sholatun nur, sholatun nur lil muslimin. Sholat adalah nur bagi orang-orang muslim. Fid dunya wal akhirah, baik di dunia ataupun di akhirat. Bahwa sholat nur fi qalbihim wa basiratihim wa aqlihim, dan juga wa wajhi. Salat menjadi nur dalam hati kita, sehingga hati kita mampu mengurai segala problematika dan lain sebagainya. Hati kita terbersih, terbebaskan dari kotoran-kotoran, pikiran kita bersih, dan juga wajah kita bersih karena nur, karena nur daripada sholat. Sahabatku yang dirahmati Allah, perlu kita sampaikan bahwa dengan cahaya nur tadi, ketika kita melaksanakan sholat, ini menjadi asar bagi kita fi simahu fi asari sujud, bahwasanya dalam tanda-tanda wajah-wajah orang yang melaksanakan sholat ini memiliki asar yang kuat, sehingga kita ketika memandang orang-orang yang selalu sholat, kita akan mengingat akhirat. Bagi orang-orang yang selalu melaksanakan sholat, hatinya tentu akan lebih terjaga, pemikirannya akan jauh lebih terjaga dari pemikiran-pemikiran kotor, dan juga wajahnya akan terlihat lebih bersinar daripada yang tidak bersinar. Sahabatku yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, hal kewajiban yang bisa kita lakukan ketika puasa adalah zakat, di mana perintah zakat tentu menunjukkan bahwa zakat itu wajib bagi kita. Ada sebuah dalil yang menyatakan pada suatu hari sahabat Rasulullah SAW bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, kabarkan kepada kami amalan ibadah yang dapat masukkan kami ke dalam surga dan amalan yang dapat menjauhkan daripada api neraka." Maka Rasul menjawab, "Ta'budullah, sembahlah Allah, wala tusyriku bi syai'an, jangan sekutukan Dia. Dan di antaranya adalah wa tu'tiyaz zakat, tunaikanlah zakat." Sahabatku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, termasuk fadilah daripada zakat, dikatakan bahwa ketika orang telah menunaikan zakat, bahkan dikatakan di sukuman ada zakata mali, bahwa barang siapa dia telah mengeluarkan zakat hartanya, maka fadhahaba anhu syarru, telah pergi darinya keburukan-keburukan. Tidak dapat kita pungkiri bahwa harta kita, bahkan diri kita, itu memiliki nilai kotor, sehingga butuh untuk pembersih. Dan di antara pembersihnya adalah zakat. Ketika kita punya harta sudah masuk ke ranah wajib zakat, maka tunaikanlah zakat sebagai pembersih terhadap harta kita. Bagaimana ketika orang belum bisa atau belum memiliki kewajiban mengeluarkan zakat malnya? Maka bersedekahlah. Mudah-mudahan dengan sedekah juga dapat membersihkan harta kita. Saudaraku yang beriman dimanapun berada, inilah beberapa amalan yang wajib yang bisa kita laksanakan ketika di bulan Ramadan. Ada yang memang di bulan Ramadan, ada juga yang di bulan Ramadan dan di luar bulan Ramadan. Dan amalan-amalan ibadah lain yang sunnah, sifatnya yang tadi kami sampaikan, di antaranya adalah qiyamul lail, dan juga ada qiraatul Quran, ada i'tikaf. Mungkin bisa disambung di lain waktu.
Kurang lebihnya mohon maaf. Walafu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.